Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Hari ini 13 Desember OJK berhenti memblokir pinjol apapun itu melalui Satgas Waspada Investasi. Ya, OJK nggak perlu revisi-revisi lagi, nggak perlu blokir-blokir lagi. Kenapa? Ya, dan teman-teman semuanya yang baru telat bayar di pinjol, ini penting buat Anda semuanya. Jangan Anda skip video ini, jangan buru-buru lari ke kolom komentar. Ini penting banget karena kita mendekati akhir tahun dan ada beberapa hal yang wajib dan yang harus Anda pahami sebelum Anda melangkah atau memutuskan untuk berhenti bayar di pinjol. Dan jangan juga cepat-cepat terpengaruh dengan berita-berita yang beredar saat ini, baik itu media online maupun surat kabar yang beredar, semuanya menyampaikan pinjol diblokir, pinjol selesai, dan Satgas Waspada Investasi menemukan praktek sekian. Anda simain video ini sampai habis, jangan di skip. Dan yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan sekalian Anda menjadi membership di channel ini sebagai bentuk apresiasi Anda untuk perkembangan channel Solusi Hutang MB. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, silahkan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan sudah mendukung channel ini ya. OJK mengumumkan telah memblokir sebanyak 7.502 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 6.055 entitas pinjaman online ilegal atau PINPRI, pinjaman pribadi, dan 251 entitas gadai ilegal. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang membaca berita-berita seperti ini. Dan kenapa saya mengambilkan judul video hari ini, OJK jangan blokir-blokir lagi pinjol itu. Kenapa? Ya, karena saya menganggap semua ini percuma. Ya, untungnya nggak ada, ruginya pun juga nggak ada. Berdasarkan keputusan dari Bapak Mahfud MD kemarin, semua orang sudah paham, semua orang sudah tahu bahwasannya berhenti bayar pinjol ilegal. Ya, itulah yang banyak diaji mumpungkan. Banyaklah orang-orang yang mengajak orang lain untuk meminjam di pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Ya, padahal dulu Bapak Mahfud MD tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang yang sudah terlanjur meminjam, bukan dengan unsur disengaja. Bapak Mahfud menyampaikan sesuai dengan keputusan dia melalui rapat secara internal dengan OJK juga, akhirnya beliau putuskan berhenti bayar pinjol ilegal. Ya, OJK bersama Satgas Waspada Investasi jauh hari sebelum Bapak Mahfud memutuskan sudah memblokir ribuan, bahkan sampai ratusan sampai ribuan pinjol ilegal, tapi tidak berani mengumumkan untuk berhenti bayar pinjol ilegal. Baru melalui Bapak Mahfud lah kemarin itu, karena sibuk-sibuknya perintah dari Presiden Jokowi bahwasanya banyak masyarakat yang ditekan oleh pinjaman online dari bunga dan sesi penagihan, tapi dikambing hitamkanlah semuanya pinjol ilegal. Dan habis itu yang terbaru, OJK juga mengumumkan telah melakukan pemblokiran sebanyak 173 praktek ilegal ini, mulai dari investasi sampai dengan pinjaman-pinjaman pribadi. Yang jadi pertanyaan saya adalah, OJK mengumumkan tentang pemblokiran pinjol-pinjol ini, ya, itu sebenarnya buat apa sih? OJK tahu nggak? Setelah itu diblokir, tagihan tidak berhenti. Mereka tetap aja melakukan penagihan. Ya, jadi yang saya pertanyakan, pemblokiran itu berdasarkan apa sih sebenarnya? Yang diblokir itu benar-benar pinjolnya hilang di Indonesia ini,
atau hanya sebatas namanya saja? Inilah yang saya pertanyakan kepada otoritas jasa keuangan. Kalau memang yang diblokir itu hanya nama pinjolnya saja, sementara prakteknya masih sama, mereka masih melakukan penagihan, masih melakukan penyebaran data, dan link mereka masih bertabur di Google, rasa saya percuma. Dan inilah yang saya sampaikan kepada OJK, ya, mendingan berhenti deh memblokir pinjol ilegal. Ya, nggak akan adanya gunanya juga gitu loh. Mendingan OJK, bagaimana OJK cara mempertegas semua aturan yang telah dibentuk ini. Ya, yang jadi sumber permasalahan bukan lagi pinjol ilegal. Ya, OJK kan nggak ngurusin pinjol ilegal. Adapun pengaduan tentang pinjol ilegal paling dilempar ke Satgas Waspada Investasi, kalau nggak ke pihak kepolisian. Ya, mendingan bagaimana OJK mempertegas soal aturan ini. Ya, OJK menyampaikan satu orang cuma boleh diperbolehkan meminjam di 3 aplikasi. Habis itu OJK berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjol ilegal supaya orang-orang jangan mengarah ke situ. Tetap aja mereka berganti nama. Makanya saya bilangin, kalau pemblokiran yang OJK sampaikan itu yang seperti apa sih? Ya. Setahu saya dari dulu, dari 2017 OJK melakukan pemblokiran tentang pinjol ilegal, itu mereka tetap aja melakukan praktek mereka. Mereka cuma geser sedikit aja namanya. Dan kemarin saya sempat juga membacakan beberapa nama yang unik-unik banget. Bahkan nama aplikasi mereka udah nggak kayak dulu lagi, tapi lebih ke kayak jebakan. Pinjol gampang cair 2023. Itu kan yang mereka telusuri hasil ketikan dari orang-orang. Ternyata itu bukan rekomendasi, itu langsung menjadi aplikasi. Gitu loh, nama aplikasinya itu, jadi mereka sematkan sebagai kata kunci. Ya, makanya buat OJK saya sampaikan melalui video ini, coba yang lebih jelas lagi, yang lebih tegas lagi. Ketika ada pengumuman, ketika ada hal yang mau disampaikan, khususnya tentang pemblokiran pinjol ilegal, khususnya tentang menghentikan praktek-praktek ilegal, coba sekalian sampaikan juga. Apapun bentuknya, Anda tolong sama-sama berhenti bayar. Jadi biar jelas, mereka menunggu informasi itu, ada keuntungan yang mereka dapatkan. Ini udah capek-capek mereka menunggu, ada nih pemblokiran pinjol ilegal, hasilnya juga nggak ada. Ya, hari ini mereka diblokir, 3 jam kemudian mereka melakukan penagihan. Terus pemblokiran itu fungsinya apa? Kalau tidak menghentikan penagihan. Ini yang harus diperbaiki oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi. Dan habis itu lagi, banyak pinjol-pinjol legal ya yang saat ini juga belum sesuai dengan aturan OJK. Ini harus diperbaiki. Kalau OJK nggak mampu juga, karena saya perhatikan selama ini yang melakukan pemblokiran itu adalah Satgas Waspada Investasi, coba OJK lempar juga masalah ini ke Satgas Waspada Investasi dan kepolisian. Karena kalau masih di tangan OJK, rasa saya kasus ini nggak akan terbongkar. Kasus tentang praktek-praktek menyimpang dari pinjol legal tidak akan terbuka, tidak akan jelas. Karena OJK tidak melakukan penyelidikan sampai ke lapangan. Coba OJK beri kewenangan kepada Satgas Waspada Investasi atau pihak kepolisian biar kasus ini lebih jelas. Biarkan polisi dan SWI yang melakukan penyelidikan supaya menemukan fakta apa yang terjadi di lapangan. Ya, jangan dibatasi dengan POP OJK. Ya, ini selama ini karena dibatasi dengan POJK karena mereka telah memiliki izin, akhirnya seperti ini. Oke, ini saya ambil sepenggal berita saja dari link resmi OJK-nya langsung ya. Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, sebelumnya Satgas Waspada Investasi pada periode September-Oktober 2023 kembali melakukan pemblokiran terhadap 173 aplikasi serta menemukan 129 konten terkait pinjaman pribadi (PINPRI) yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Ya, ini ada berpotensi penyebaran data pribadi. Ya, selain memblokir entitas pinjol ilegal dan PINPRI, Satgas Pasti juga melakukan pemblokiran nomor rekening, nomor virtual account, dan nomor telepon serta WhatsApp tiba-tiba pelakunya untuk semakin melindungi masyarakat. Dengan demikian, sejak tahun 2017
sampai dengan 31 Oktober 2023, Satgas telah memberhentikan 7.502 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas ilegal, 6.055 entitas pinjaman online ilegal atau PINPRI, 251 entitas gadai ilegal. Satgas pasti kembali masyarakat mengingat untuk berhati-hati, waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko melindungi data pribadi peminjam. Satgas pasti saat ini terdiri dari 14 pihak dari otoritas, kementerian, lembaga terkait yang merupakan forum koordinasi untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor Undang-Undang P2SK. Satgas pasti bertugas untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Berarti yang mereka tangani hanya tanpa izin saja. Ini masalahnya yang sudah berizin bagaimana gitu loh. Ya, di sini kan disampaikan waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat. Apakah pinjol legal itu menguntungkan masyarakat? Tolong kasih saya jawaban dari teman-teman semuanya. OJK menyampaikan pinjol ilegal itu bisa merugikan masyarakat. Apakah pinjol legal menguntungkan masyarakat? Kalau memang ilegal merugikan, ya, isi di kolom komentar. Saya bukan tidak apresiasi dengan pemblokiran ini, sangat mengapresiasi. Saya sangat mendukung dengan kinerja Satgas Pasti yang dibentuk ini, kayak yang kalau dulu namanya SWI, sekarang Satgas Pasti. Oke, saya sangat mengapresiasi. Tapi di balik pemblokiran ini apa keuntungan yang didapat? Kalau kenyataannya di lapangan pemblokiran yang dilakukan masih tetap saja pinjol-pinjol yang diblokir itu melakukan penagihan. Dan habis itu lagi, permasalahan yang paling besar bukan soal pinjol ilegal, tapi pinjol legal yang resmi, yang terdaftar di OJK. Benar atau tidak dari teman-teman semuanya? Kalau benar, kira-kira pinjol legal mana yang mau Anda blokir akhir Desember 2023? Isi di dalam kolom komentar, jelaskan alasannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali pemikiran Anda dan pemikiran OJK juga, dan terutama orang yang pernah meminjam atau sedang meminjam, jangan terlalu berharap banyak tentang pemblokiran pinjol ilegal yang konsepnya tetap aja tidak menghentikan penagihan sama sekali. Ya, mendingan Anda pakai cara saya, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, fokus menjalani hidup, fokus memperbaiki hidup buat kedepannya, dan saya jamin itu aman. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.